Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susanti, CGP Angkatan 8 dari Kabupaten Brebes. Yang saya hormati Ibu Yayu Rahayu sebagai fasilitator, serta yang saya hormati pula kepada Ibu Kartika Diah Hapsari sebagai pengajar praktek. Baik, kali ini saya akan melakukan coaching supervisi akademik, di mana pada coaching ini nanti saya akan melakukan 3 tahap. Yang pertama, observasi dan pasca observasi. Dan pada hari ini di sini kita akan melakukan pra-observasi bersama rekan sejawat saya yang bernama Ibu Atian Fido SPD. Beliau mengajar kelas 5. Baik, kita akan mulai pada tahap pra-observasi. Selamat pagi Ibu Atia. Selamat pagi juga Ibu Susanti. Apa kabar? Alhamdulillah baik, sehat, penuh nikmat. Mohon maaf ya Ibu mengganggu waktunya sebentar untuk berbincang-bincang mengenai persiapan tentang coaching supervisi akademik. Yang sudah saya tadi sampaikan bahwa di sini kita akan melakukan coaching supervisi akademik dengan melalui 3 tahap. Yang pertama, pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Baik, langsung saja ya Ibu ya. Dan kita akan melakukan pra-observasi di kelas Ibu Atia. Oke, baik. Dan apakah Ibu Atia bersedia? Insya Allah sangat bersedia, sangat bersenang hati untuk bisa berkolaborasi dengan Ibu Susanti. Baik Ibu Atia, sebelum kita melakukan berbincang-bincang tentang pra-observasi, menurut Ibu Atia, apa sih yang diharapkan oleh Ibu Atia dalam diskusi kali ini, Ibu? Yang saya harapkan adalah pembelajaran yang akan saya sampaikan untuk hari esok dapat berjalan dengan baik dan lancar. Tentunya harus dipersiapkan sebelum hari H. Oke, Bu Tia. Berarti untuk persiapan kita kali ini dalam pelaksanaan supervisi akademik kemungkinan besok ya Bu ya? Ya, insya Allah. Oke, baik. Materi apa sih yang akan disampaikan ketika Ibu Atia melakukan observasi untuk besok, Ibu? Kebetulan kami akan coba untuk melakukan pembelajaran terkait indera penglihatan manusia, yaitu mata. Oke, tadi Ibu materinya tentang indera penglihatan pada manusia. Lalu apa sih tujuan dari pembelajaran yang akan Ibu Atia sampaikan nanti? Tujuan dari pembelajaran tersebut diantaranya yang pertama yaitu siswa mampu atau siswa dapat mengetahui bagian-bagian dari mata itu sendiri, baik dari bagian mata dalam maupun mata luar. Kemudian yang kedua, siswa dapat mendemonstrasikan cara kerja mata, proses melihat pada mata manusia. Jadi nanti Ibu Atia melalui demonstrasi itu tentang bagian-bagian mata dan cara kerja mata. Oke, bagus sekali Bu Tia. Selama ini Ibu Atia mengajar IPA di kelas Ibu ini, apa ada hambatan-hambatannya Ibu? Lalu apa saja ya hambatan-hambatan atau kesulitan-kesulitan apa yang Ibu Atia alami ketika dalam proses pembelajaran Ibu Atia? Pada umumnya saya memperhatikan siswa atau melihat siswa itu yang mungkin kurang termotivasi, kemudian masih terlalu monoton, hanya membaca buku saja. Maka kita mencoba untuk pembelajaran kali ini kita buat pembelajaran yang menarik supaya siswa lebih aktif lagi, lebih semangat lagi dalam mengikuti pembelajaran sesuai program belajar Pancasila. Oke, baik. Tadi kata Ibu Atia itu dengan karena
motivasi siswa dalam belajarnya kurang, sehingga si siswa itu malas dalam mengikuti pembelajarannya, dan Ibu Atia sebisa mungkin untuk memberikan metode pembelajaran yang menyenangkan, yang interaktif. Seperti itu Ibu ya? Betul sekali Bu Santi. Oke. Lalu area pengembangannya itu nanti seperti apa Ibu Atia? Area pengembangannya nanti kita mencoba untuk menyampaikan materi tadi terkait indera penglihatan manusia secara jelas, secara jelas dan lebih mudah dipahami oleh siswa itu sendiri. Kemudian kita menyajikan kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai kebutuhan siswa serta mengembangkan kemampuan profil belajar Pancasila ya pada pembelajaran kurikulum Merdeka saat ini. Kurang lebih seperti itu. Oke, baik. Berarti area pengembangannya tadi itu dengan cara mengembangkan kemampuan profil sesuai dengan kurikulum Merdeka seperti itu, serta menyampaikan apa tadi, mengembangkan pembelajaran yang berdiferensiasi seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya, strategi apa yang Ibu laksanakan dalam proses pembelajarannya Ibu Atia? Seperti apa Ibu? Untuk strategi kita akan memulai dengan menyusun perangkat pembelajaran ya yang baik, yang bagus. Kemudian nanti kita memberikan tantangan terkait proses melihat agar siswa mampu mendemonstrasikan cara kerja mata itu sendiri seperti apa. Dan kemudian kita akan membuat LKPD ya, sesuai jumlah siswa agar mereka nanti bisa mengerjakan beberapa soal dan bisa berdiskusi dan paham apa yang sudah dipelajari pada hari itu. Oke, bagus sekali Bu Atia. Nanti Bu Atia akan melakukan apa ya tadi ya, menyusun proses pembelajaran seperti RPP dan LKPD untuk apa ya Bu ya, meningkatkan proses pembelajaran yang menyenangkan. Dan nanti kita siapkan juga untuk medianya. Oh iya, seperti itu. Oke, bagus sekali. Nah, tadi saya dengar metode. Nah, metode apa sih yang Ibu nanti laksanakan dalam proses pembelajaran Ibu? Kira-kira itu metodenya nanti apa? Nanti kita mencoba untuk metode pembelajaran diantaranya dengan demonstrasi, kemudian ada diskusi, kemudian ada tugas ya, dan kita menggunakan fokus supaya nanti dari gambar-gambar, materi dan seterusnya siswa bisa lebih jelas. Oke, nanti dalam proses pembelajarannya tadi menggunakan fokus. Nah, kira-kira nanti dalam proses pembelajarannya itu apa yang Ibu harapkan? Atau misalnya ada yang membantu dalam proses pembelajarannya atau seperti apa Ibu? Saya mengharapkan nanti ya semoga saja ada beberapa rekan yang bisa membantu ya, atau kami juga bisa libatkan siswa itu sendiri untuk aktif menyiapkan pembelajaran media semuanya seperti itu. Oke, baik. Berarti nanti keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran diikutkan serta rekan sejawat misalnya tadi dalam membantu pemasangan infokus seperti itu. Oke, baik. Lalu di dalam pembelajaran Ibu nanti apa sih yang nanti Ibu kembangkan dalam proses pembelajaran nanti Ibu? Yang saya harapkan adalah kurang lebih misalkan dalam hal ilmu yang saya berikan itu tadi tidak hanya sebatas diberikan saat pembelajaran di kelas saja, melainkan nanti lebih kepada kontekstual di mana siswa itu bisa menerapkan ilmu yang sudah dipelajari dalam kehidupan sehari-hari benar-benar untuk dirinya sendiri, kemudian lingkungan ya berdampak pada lingkungan juga, kemudian tidak hanya sebatas mencatat latihan, bukan hanya seperti itu saja, melainkan nanti siswa sendiri bisa memanfaatkan apa yang sudah dipelajari dalam kehidupan sehari-hari bersama teman, bersama keluarga atau bersama lingkungan yang lebih luas lagi. Oke, baik. Berarti nanti dalam hal ini Ibu Atia ingin mengembangkan potensi dari siswa itu sendiri
dalam menyampaikan ilmunya ya Bu. Tidak hanya nanti siswa mencatat atau menulis saja, tapi di sini gurunya itu lebih meningkatkan potensi apa yang dimiliki siswa tersebut. Oke, baik Bu Atia, terima kasih sudah berkesempatan dalam berbincang-bincang kali ini dalam pelaksanaan pelaksanaan supervisi akademik. Semoga nanti dalam Ibu nantinya melakukan observasi itu berjalan dengan lancar, dan semoga Ibu juga sehat-sehat ya Bu. Amin. Nanti kita bisa bertemu kembali ketika Ibu akan melaksanakan proses observasi bersama saya seperti itu. Dan selanjutnya sekali lagi terima kasih Ibu atas waktunya ya Bu ya. Santi, sukses selalu, semoga seterusnya dimudahkan dan lulus dengan baik. Amin amin amin. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Ya, baik, bismillah, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So, Baul Faida Mahalu. Fine. Morning everybody, how are you? Fine. Dia kabarku yang saiki. Fine. Selamat pagi. Kami luar biasa tetap masuk. Betul, ayo. Ayo rajin, ayo disiplin, ayo semangat, ayo. Alhamdulillah, terima kasih anak-anak semua, anak-anak hebat. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sehat semua? Sehat. Hari ini yang tidak masuk siapa, Mas Ketua? Masuk semua, bagus, good job. Karena kegiatan hari ini Bu Guru minta kalian tetap jaga kesehatan supaya dalam KPM kalian bisa mengikuti kegiatan. Ya. Untuk hari ini kita masuk ke pembelajaran IPAS. Bu Guru minta kalian siapkan alat tulis, sudah? Sudah belajar semalam? Dan Bu Guru minta tolong untuk persiapan nanti ketika KPM, ketika PPS kalian harus tetap belajar. Tugas-tugas dikerjakan baik individu maupun kelompok. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita masuk ke materi IPAS, masuk ke kurikulum merdeka. Ya tidak? Ya. Kita harus melakukan banyak pembelajaran baik di luar maupun di dalam kelas. Untuk kalian semuanya masih ingat pembelajaran yang sudah kemarin kita lakukan tentang apa? Sebelum indra mata kita sudah mempelajari dulu tentang cahaya. Apakah kalian bisa melihat saya pada pagi hari ini? Bisa. Kira-kira masih ingat tidak apa ciri-ciri dari cahaya? Merambat lurus, kita Mbak Putri. Dapat dipandulkan, dapat menembus benda bening. Ada berapa kali ya? 6 kurang lebih. Masih ingat lagunya? Masih. Coba kita ulang lagi supaya kalian lebih matang dalam materi. Yuk kita mulai ya. 1, 2, 3. Mari mengenal sifat cahaya. Sifat yang pertama, cahaya berangkat turun. Sifat yang kedua, dapat dipandukan. Sifat yang ketiga, menembus benda bening. Yang keempat dibiaskan, yang kelima diuraikan, yang keenam dapat menembus kepercayaan. Yang keempat dibiaskan, yang kelima diuraikan, yang keenam dapat menembus kepercayaan. Nah, itulah ciri-ciri dari sifat cahaya. Nah, maka untuk pembelajaran kali ini kita masih terkait dengan cahaya, berkaitan dengan indera penglihatan kita. Kalian siap mengikuti ya pembelajarannya ya. Oke.
Yang pertama, kita sudah masuk kemarin bab 1 melihat karena cahaya, mendengar karena bunyi. Berarti nanti ada kaitannya dengan indera mata, indera penglihatan, dan indera pendengaran. Apa sih dari tujuan pembelajaran kali ini? Ya, Bu Guru minta kamu harus pahami karena di setiap pembelajaran itu kalian harus mampu melakukan, mampu mengikuti apa yang ada di tujuan pembelajaran. Yang pertama, tujuan pembelajaran yang pertama kalian nanti harus mampu mengetahui bagian-bagian mata, ya, indera penglihatan kita dan fungsinya. Ya tidak, fungsinya, fungsi dari alis apa, fungsi dari pupil apa, fungsi dari lensa apa, ya, nanti kamu belajar itu. Dan yang kedua, tujuan kita nanti belajar indera penglihatan adalah kalian mampu menjelaskan, mampu mendemonstrasikan cara kerja mata. Bagaimana kita bisa melihat, kamu harus tahu, kamu bisa menjelaskan, gitu ya. Kalian semua punya mata? Ya. Bisa melihat? Bisa. Normal? Normal. Alhamdulillah. Bersyukur karena di dalam di luar ya, bahkan di luar kita banyak yang tidak bisa melihat. Kalian bisa melihat, ya. Dan kenapa kalian bisa melihat? Itu nanti ada cara kerjanya. Coba kalian tutup mata. Bisa melihat tidak? Iya. Kenapa? Karena tidak ada cahaya. Tidak ada cahaya. Karena lagi mata ditutup dulu, jadi nggak bisa lihat. Ya, apa yang tidak bisa dilihat di situ rasanya apa? Terang atau gelap? Gelap. Bukan yang gitu. Atau yang kedua, kamu tutup matanya. Tutup matanya pakai tangan. Adakah cahaya? Terang atau gelap? Gelap. Itu berarti kamu tidak bisa melihat kalau tidak ada Cahaya. Kalau malam gelap gulita, itu tidak ada matahari, itu gelap, kamu tidak bisa melihat, tidak ada cahaya. Atau kamu berjalan di tempat yang gelap tanpa ada lampu, maka tidak bisa melihat. Maka itu nanti kamu harus tahu cara kerja dari mata seperti apa. Ya. Gambar apa? Mata. Mata ada berapa? Dua. Masuk indera apa? Penglihatan. Ya. Mana matamu? Kiri mataku, mata kiri mataku, mata kanan mataku, mata. Itulah indera penglihatan. Kaitannya dengan cahaya, maka kita bisa melihat. Lanjut. Kita akan coba pelajari bagian-bagian mata atau anatomi mata. Mungkin kamu hanya melihat sekilas cuma dari depan saja mata kita, ya tidak? Ya. Ada warna hitamnya, ada warna putihnya, ada alis, ada bulu mata. Tetapi anak semuanya, kalau kamu perhatikan di sini, mata itu termasuk organ tubuh manusia yang ada di dalam rangka. Ya, rangka tengkorak ini termasuk organ yang cukup besar. Kalau kita lihat, kalau kamu ambil itu mata itu besarnya sama seperti kamu tahu tomat. Kalau lebih seperti itu atau apel bisa jadi. Ya, karena dia masuk ke dalam tengkorak kita. Tapi yang kita hanya lihat cuma segini. Padahal organ mata itu besar, termasuk besar. Dan untuk mata, Mas, semuanya, nanti kita bagi menjadi dua, yaitu mata bagian luar dan mata bagian dalam. Kamu harus tahu bagian-bagian mata bagian luar dan mata bagian dalam. Ada dua, ya, karena nanti berbeda bagian mata luar seperti apa saja, kemudian bagian mata dalam itu seperti apa saja, serta fungsinya. Kalau kamu lihat di sini, ya, ini mata secara normal ya, walaupun orang buta tetap dia matanya sama seperti kita seperti ini, tapi berbeda, ya. Kalau orang tidak bisa melihat, berarti organ-organ di dalam mata itu sendiri tidak
fungsi. Ya, maka kamu bersyukur bisa melihat. Ya, ini kurang lebih anatomi ya organ mata yang kita miliki, organ mata manusia ya, terutama. Tolong kamu pahami bagian-bagiannya, kemudian nanti kamu harus paham juga fungsinya. Ya, kita lanjut. Kita pertama akan mempelajari terkait bagian mata luar dulu. Ya, bagian mata luar. Bagian mata luar yang kalian lihat atau guru lihat dari mata kalian nampak hanya di bagian luar saja, ya. Tapi kita juga harus paham bagian-bagiannya. Ternyata ada banyak bagian-bagiannya. Tidak hanya kita disebut sebagai mata, ya. Ternyata mata itu memiliki banyak nama-nama, fungsinya juga ada, ya, bagian-bagiannya. Oke, kita mulai dulu dari yang pertama. Untuk dari mata itu, kita mulai dari biasanya kalau di sini tidak tergambarkan alis ya. Alis mana alis? Alis juga dia bulunya tipis, ada juga yang bulunya tebal. Ada yang bentuknya bengkok, ini tidak. Ada yang bentuknya lurus. Ada yang begini, tidak. Kalian yang seperti apa? Ada yang begini. Nah, ini ciri khas. Setiap mata orang beda-beda bentuknya, kemudian alisnya juga beda-beda. Ya, ada yang begini. Nah, ya itu bentuk alis saja sudah berbeda-beda. Fungsinya untuk apa? Untuk melindungi bagian mata. Kalau kamu misalkan lari, berkeringat, keringatnya netes ya tidak? Ya. Nah, dia akan terhenti di sini di alis. Jadi mata kamu terlindungi atau dari air atau apapun itu atau debu termasuk mungkin ya. Jadi alis juga sangat berfungsi melindungi bagian mata. Kemudian apa lagi? Coba sebutkan bagian mata apa saja itu? Mata, sklera, kornea, konjungtiva, dan kelenjar air mata. Terlihat sangat jelas? Nah, kelopak mata ini ya kelopak mata ya. Di sini yang biasa dihiasi oleh para wanita ya, bisa dihias jadi berwarna-warna. Kamu bisa menutup mata, ini kelihatan ya kelopak matanya. Kemudian ada juga bulu mata. Bulu mata, ya tidak? Ada bulu mata yang kecil, pendek, ada juga yang panjang. Fungsinya dia bisa melindungi mata dari benda-benda yang mengganggu, misalkan debu atau apa yang bisa masuk, debu, kapas, apalagi angin. Ya tidak? Kalau kamu kena debu, kira-kira gimana? Langsung kan menutup perih, ya tidak? Ya. Atau juga sinar, bulu sinarnya terlalu kurang, nggak kuat. Nah, kamu langsung apa? Menutup. Ini melindungi. Jadi mata itu indah, organ-organnya sangat banyak. Ya, maka kamu bersyukur. Kemudian ada juga pupil. Nah, pupil ini di bagian yang warna hitam ini. Ya, yang semua ya bisa dilihat ya. Itu yang hitam kamu ini, mata kamu ini yang namanya pupil. Nah, di dalam tengah-tengah ini yang warna hitam itu pupil. Ada yang pupilnya hitam, begitu hitam, ada juga mungkin yang berwarna. Pernah lihat orang bule? Nah, warnanya apa itu? Biru. Itu ada organ tertentu yang menghasilkan warna itu berbeda. Apakah iris atau koroid nanti yang berfungsi sebagai menentukan warna mata seseorang, ya. Kemudian ada juga iris ini yang dekat dengan warna hitamnya. Nah, ini nanti yang kelihatan berbeda warnanya. Ada yang biru, ada yang coklat, ada yang kemerah-merahan, ya. Tiap orang beda-beda. Kemudian ada sklera, bagian putihnya. Ini bagian putihnya namanya sklera. Kalau kalian suka makan wortel atau menjaga kesehatan mata, pasti warnanya putih. Tapi kalau suka angin-anginan bermain itu biasanya jadinya biru-biru kotor karena sering kena debu. Maka jagalah kesehatan mata.
Ya. Kemudian ada kornea juga di sini dekat dengan iris. Ada kelopak mata juga tadi sudah, konjungtiva di bagian ini, dan ini kelenjar air mata di bagian di sini. Kalau kamu nangis keluar air mata, ini namanya konjung, kelenjar air mata. Ya. Atau kamu keluar kotoran, biasanya bangun tidur ya, itu ada kotoran sedikit. Nah, ini bagian sini. Inilah terkait untuk mata bagian luar dari bagian-bagiannya. Bisa kalian pahami? Coba sebutkan lagi bagian-bagian mata bagian luar. Satu, kelopak mata. Dari sini, kemudian selera. Terus konjungtiva, kelenjar air mata, pupil, iris. Itu bagian-bagian mata. Lalu bagian mata dalam seperti apa? Ya, yang sudah kalian tadi lihat. Nah, ini kurang lebih masih tergabung dengan mata luar ya. Tapi nanti kita coba lihat yang lebih berwarna. Misalkan ini tadi. Nanti ada retina, ada saraf, ada bintik buta, bintik kuning, ada lensa, ya. Pupil iris tadi bagian luar ya. Ada otot. Ini paling hanya tambahan sedikit saja. Ya, fungsinya nanti kita pelajari bersama. Kalian harus pahami satu-satu fungsinya, atau kita rangkum semuanya bagian mata luar dan bagian mata dalam. Ingat ya, mata bagian dalam itu besar, tidak hanya kecil yang kita lihat. Makanya kamu tolong kalau misalkan mendapatkan hal-hal yang itu merusak mata, kamu segera hindari. Contohnya kamu kalau lagi dikatel, kalau muncul-muncul kan, hati-hati, pelan, karena itu bisa membuat iritasi mata. Ya, ini bagian mata dalam besar seperti apa tadi, tomat ya. Sklera, koroid, retina, bintik kuning, bintik buta, ada saraf optik, ada lensa, ya, otot itu sangat berpengaruh terhadap kinerja mata kita. Oke, coba kamu pahami bagian-bagian mata. Guru sudah tuliskan bagian mata luar dan bagian mata dalam supaya kamu mudah mengingat. Guru minta kalian pelajari. Ya, kalian baca. Tadi kalian sudah melihat bagaimana struktur mata dalam dan mata luar. Untuk mengingatnya, silakan kita coba menyanyikan bersama. Ya, siap? Ya. Nanti kalau sudah dinyanyikan, kamu harus sudah paham bagian-bagian mata dan menyebutkan ini apa namanya, fungsinya untuk apa. Ya. Kita coba nyanyikan bersama menggunakan nada lagu apa? Yang paling enak ada lagu apa? Rampa-rampa pisang? Atau pergi ke tamasya? Pergi ke tamasya. Kita coba ya, bersama ya, langsung ya. Oke, hitungan ketiga kita mulai. 1, 2, 3. Mari kita mengenal indera penglihatan. Ada bagian luar, ada bagian dalam. Bagian luar mata, bulu mata, alis mata, kelopak mata, dan juga kelenjar air. Ada pupil, ada iris, saluran air mata. Ada juga selera dan juga kelenjar lupus. Bagian dalam mata, kornea, lensa, otot, retina, saraf mata, koroid. Bisa? Langsung hafal ya nanti ya. Kalau menyebutkan sudah harus bisa. Atau mau cobain? Ada yang mau mencoba silakan. Coba menyanyikan. Ya, guru sebentar. Ya, apa? Atau berkelompok, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya, begitu? Ya. Coba kelompok depan dulu nih, barisan pertama. Baca aja di situ nyanyikan dengan semangat, dengan semangat ya. 1, 2, 3. Mari kita mengenal indera penglihatan. Ada bagian luar, ada bagian dalam. Bagian luar mata,
fungsi mata, ada juga selera dan juga kelenjar ductus bagian dalam mata, kornea, lensa otot, retina, saraf mata, koroid. Tepuk tangan. Sudah apa di luar kepala teman-teman? Perwakilan saja yang kedua dari kelompok 4, silakan. 1, 2, 3. Mari kita mengenal indera penglihatan. Ada bagian luar, ada bagian dalam. Bagian luar mata, bulu mata, alis mata, kelopak mata, dan juga kelenjar air. Ada pupil, ada iris, saluran air mata. Ada juga sclera dan juga kelenjar ductus. Bagian dalam mata, kornea, lensa otot, retina, saraf mata, koroid. Iya, bagus sekali, tepuk tangan kelompok. Bisa ya? Bisa dipahami ya, bagian-bagian mata ada bagian luar dan bagian dalam. Oke, kita lanjut selanjutnya. Materi kemudian. Nah, tadi kalian sudah pahami bagian-bagian mata, bagian luar dan bagian dalam. Sekarang kamu juga harus paham terkait fungsinya. Ya, fungsinya juga harus tahu, harus paham. Gitu. Kita coba lagi nyanyikan bersama supaya lebih mudah dipahami dan mudah diingat oleh kalian ya. Oke, nah dalam apa? Anak kami saya, mana di mana anak kami saya. Oke, coba ya, guru coba dulu. Jadi apa enggak? Kalau jadi nanti kalian ikuti. 1, 2, 3. Anak kami saya. Gimana tadi? Ayo kita semua belajar Fungsi mata, kornea menerima dan teruskan cahaya. Iris dapat mengatur jumlah dari cahaya dan pupil tempat masuk cahaya. Lensa berfungsi mengatur fokusnya cahaya. Retina fungsinya membentuk bayangan benda. Saraf fungsinya teruskan rangsangan ke otak. itu. Jadi kalian nanti menyebutkan secara keseluruhan dari fungsi mata. Tapi itu tidak semuanya, tidak apa-apa ya, hanya sebagian. Sisanya nanti kalian bisa berkreativitas sendiri. Ya, gitu ya. Coba tadi untuk kelompok 1 dan 4 sudah, guru minta kelompok 2 anak putri. Coba nyanyikan bersama dengan nada yang pas dan kompak ya. 1, 2, 3. Ayo kita semua belajar fungsi mata, kornea menerima dan teruskan cahaya. Iris dapat mengatur jumlah dari cahaya dan pupil tempat masuk cahaya. Lensa berfungsi mengatur fokusnya cahaya. Retina fungsinya membentuk bayangan benda. Saraf fungsinya teruskan rangsangan ke otak. Otot dapat gerakkan bola mata kita. Berarti seperti itu fungsi dari anggota bagian-bagian mata. Punya fungsinya sendiri. Paham apa tidak ini? Bisa dimengerti? Bisa. Terima kasih semuanya. Semoga apa yang ibu sampaikan bisa kalian dapat diingat dengan baik ya. Nah, kemudian untuk selanjutnya, Bu Guru minta kalian pahami terkait cara kerja mata atau apa? Proses mata ketika melihat. Kalian bisa buka di buku paket ya, di buku paket di situ ada halaman 10. Halaman 10 atau di LKS kalian juga ada ya. Coba kalian beberapa ambil sumber. Halaman berapa ya? 10. Kemudian ada juga di LKS halaman 15. Iya, pintar. Halaman 15. Yang tidak dapat buku paket bisa buku di LKS halaman 15. Kamu lihat di situ ya.
tidak semudah ya. Ternyata memiliki cara kerja, memiliki proses. Tidak hanya kita bisa melihat, oh ini papan tulis, oh itu meja, oh ini buku, tapi memiliki proses ya. Seperti anggota tubuh yang lain, apalagi organ dalam manusia yang memiliki banyak fungsi. Kamu makan diproses, makanan itu dikunyah loh, ditelan, masuk ke lambung, diproses. Ada yang menjadi sumber energi, ada yang keluar menjadi sekresi berupa keringat, ada juga yang keluar melalui air, baik air besar maupun air kecil. Nah, itu bagian dari proses. Sama dengan mata kita, ketika kita melihat juga ada prosesnya, ada kinerjanya. Maka kalian harus pahami ini sesuai dengan tujuan tadi. Yang pertama, mampu memahami bagian mata dan fungsinya. Yang kedua, dapat menjelaskan cara kerja mata. Siapa kerja? Ya. Masih semangat? Masih. Bagus, semangat. Mana matamu? Ini mataku, mata kiri mataku, mata kanan mataku, mata-mata. Oke, kita coba dulu. Ada yang mau menemani Bu Guru ke depan sini, silakan. Mas Izan boleh menemani Bu Guru di sini? Menemani. Gak apa-apa ya. Kenapa? Atau Mbak Kesia? Ya Mbak, sini kan. Gak apa-apa Mbak, ayo Mbak. Nah, harus berani. Oke, hati-hati. Ya, siap ya Mbak ya. Kamu lihat di sini, ini adalah skema atau bagian dari apa? Mata dan cara kerjanya. Mbak Kesa bisa melihat benda-benda dengan jelas di sini? Bisa. Kira-kira Mbak Kesa itu melihat benda atau melihat teman-teman itu karena ada apa? Karena ada cahaya. Setuju tidak? Setuju. Apa hanya ada karena cahaya saja? Nah, tentunya ini terkait dengan organ mata kita, bagian mata luar dan bagian nanti bekerja semuanya ya. Karena ada cahaya itu tadi, mata kita bekerja sesuai dengan fungsinya, maka kita akan bisa melihat. Kalau di sini teman-teman lihat, Mbak Kesia juga ada beberapa tahapan. Yang pertama di sini nomor 1, ya tidak? Ini ada gambar. Kamu sedang berdiri di sini. Umpamanya kamu ya, di sini kamu berdiri di sini sebagai objek nyata. Kamu tuh objeknya, ya, nyata, asli. Kemudian nanti kamu akan melihat di sini kenapa ini jadi kebalik, ya tidak? Tapi benda yang kamu lihat apakah kebalik? Nah, itu nanti berbeda. Ya, ada kinerja organ mata yang menyebabkan apa yang kamu lihat itu tidak kebalik. Ya. Kemudian kenapa di sini ada gambar otak? Apa kaitannya mata dengan otak? Ya, nanti kita belajar bersama. Oke Mbak Kesia, coba kamu lihat dulu. Ini sebagai nomor 1 sebagai apa? Objek nyata. Kemudian ini nomor 2. Ya, nomor 2-nya ada lensa. Kemudian nanti bekerja sama dengan kornea. Ya, kemudian nomor 3 di sini, ya, ada pupil juga, nanti bekerja pupilnya. Kemudian nomor 4, benda yang kita lihat itu masuk ke dalam bagian sini, titik fokus retina, bendanya terbalik. Tapi nanti benda ini diteruskan ke dalam otak, dia diterjemahkan ke dalam otak, dia memberikan semacam informasi. Ya, informasi bahwa benda itu tidak terbalik. Benda itu tidak terbalik, otak menerjemahkan sinyal yang diterima oleh retina. Kemudian apa yang kamu lakukan, apa yang kamu lihat diteruskan lagi, ototnya akan bekerja. Otot bekerja sehingga membuat mata kita bisa melihat. Dan benda yang kita lihat tidak akan terbalik walaupun aslinya adalah terbalik. Coba kamu lihat di situ di LKS halaman berapa tadi, 15. Yang
Pupil itu bisa menutup, bisa membuka, bisa mencumbu, bisa mempipih karena tak ada cahaya. Makanya kalau kamu lihat di luar, kalau cahayanya terlalu terang, jangan terlalu lama. Nanti kita kamu bisa iritasi, ya. Dan tidak akan kuat kita melihat cahaya matahari secara langsung, pasti perih. Ya tidak? Ya. Makanya banyak orang kalau di luar itu pakai kacamata warna hitam supaya apa? Jadinya tidak perih, tidak panas. Nah, kemudian yang ketiga, apa yang ketiga? Nah, lensa mata mengarahkan cahaya membentuk bayangan jatuh pada tepat di retina. Ini retinanya, ya. Kemudian bayangan yang kamu lihat tadi itu, apakah bayangannya nyata? Apakah bayangan yang terlihat itu terbalik? Tidak, walaupun hasilnya terbalik. Seperti itu, ya. Ini jatuhnya tepat di retina. Ya, paham ya? Selanjutnya, ya. Nomor 4. Sudah, kemudiannya, ya, masuk tepat sampai di retina dan terbalik. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, ya. Kemudian yang terakhir, ujung sarafnya menerima rangsangan ke dalam otak, kemudian diterjemahkan ke dalam otak, sehingga bayangan itu, otak itu kemudian memberikan rangsangan ke dalam otot kita menggerakkan bola mata kita sehingga kita bisa melihat bayangan secara nyata, tidak terbalik, ya, bahkan itu sama besar. Itulah kurang lebih skema atau cara kerja mata atau proses mata melihat. Luar biasa ya, begitu rumit sepertinya, tetapi kita bisa melihat dengan mudah. Oke, terima kasih Mbak Kesya, silakan kembali. Nah, untuk memudahkan kalian memahami ini, silakan kamu nanti pelajari bersama terkait skema atau cara kerja mata melalui lagi yang sudah Ibu buat. Kamu pahami, kamu hafalkan. Ayo kita coba pelajari bersama ya. Ini menggunakan nada lagu anak kamu saya. Nah, nanti seperti apa ya? Coba dengarkan. Ayo belajar proses melihat benda. Kita bisa melihat karena ada cahaya. Cahaya pantul masuk ke dalam mata melalui pupil dibiaskan oleh lensa, lalu menuju retina. Lensa matanya mencembung, bayangannya jatuh tepat di dalam retina. Hasil bayangannya nyata dan bayangannya terbalik, dikirim ke otak, diproses dapat melihat. Ini aslinya, hasil bayangan nyata dan bayangannya terbalik, kemudian dikirim ke otak, diproses, otak menerjemahkan bahwa bayangannya tidak terbalik. Cuma kalau kamu melihat terbalik, ya mejanya terbalik, orangnya terbalik, kan repot, ya tidak? Inilah luar biasanya organ mata kita, luar biasa ya. Maka kalian bersyukur melihat dengan mata yang normal. Oke, semuanya kita nyanyikan bersama. Kelompok 4 siap-siap yang nanti mewakili menyanyi. 1, 2, 3. Ayo belajar proses melihat benda. Kita bisa melihat karena ada cahaya. Cahaya pantul benda masuk ke mata melalui pupil dibiarkan oleh lensa, lalu menuju retina. Lensa matanya mencembung, bayangan jatuh tepat di dalam retina. Hasil bayangannya nyata dan bayangannya terbalik, dikirim ke otak, diproses dapat melihat. Bisa dipahami kalian? Bisa. Paham? Coba kelompok 4 disuruh minta menyanyikan dengan semangat.
bersama dengan kompak ya. Dibaca, bernyanyi, dipahami, semoga kalian bisa paham. Yo, 1, 2, 3. Ayo belajar proses melihat benda. Kita bisa melihat karena ada cahaya. Cahaya pantul benda masuk ke mata, melalui pupil dilihat oleh lensa, lalu menuju retina. Lensa matanya mencampur, bayangannya jatuh tepat di retina. Hasil bayangannya nyata dan bayangannya terbalik, dikirim ke otak, diproses ke melihat. Tepuk tangan untuk kelompok membahas. Alhamdulillah, itulah terkait dari materi hari ini tentang indera penglihatan manusia yaitu mata. Kalian sudah belajar tentang yang pertama tadi apa? Cahaya. Tadi yang pertama awal-awal itu tentang bagian mata. Ada berapa? Dua. Yang pertama Kelihatan. yang kedua luar dan dalam. Kemudian setelah mengetahui bagian mata, kita belajar lagi tentang Cara perjalanan. sebelum cara apa? Fungsi dari bagian-bagian mata. Dan yang ketiga cara kerja mata, proses mata melihat benda. Ini yang menjadi tujuan kita. Guru harapkan kalian mampu dan dapat memahaminya. Ya, untuk itu kalian nanti Bu Guru memberikan tindak lanjut terkait tugas. Ya, sebelum tugas, mari kita simak dulu video terkait fungsi dan cara mata kita melihat. Mungkin ini lebih lebih detail, lebih lengkap supaya kalian tidak bosan. Mari kita simak video berikut ini. Ya. Ini masih terkait mata ya. Kamu jajan. Kelihatan tidak suaranya? Ya. Sibuk. Tapi ada tulisannya ya, bisa dilihat ya. Ini sudah kita buat ulang video. Nampak tak? Bisa dipegang dulu mata kamu ya, bisa berdiri, bisa menghindari sekarang bagian mata dalam. Nah itu strukturnya. Nah, lihat itu memiliki fungsi yang berbeda-beda. Nah, sama tidak itu hasil bayangannya? Terbalik ya, nyata terbalik. Dan nanti diterjemahkan di dalam otak
Benda yang terbalik itu kita lihat tidak terbalik. Lanjut, iris. Warna mata seseorang itu ada Oh, warnanya apa itu? Beda-beda ya. Ada yang coklat, ada yang hitam, biru, orange. Tapi kelihatan serem kalau biru. yang masuk ke mata. Lanjut, pupil. Nah, itu yang bagian hitam tengah, pupil. Berfungsi mengatur cahaya yang masuk ke mata. Lanjut ke retina. Retina atas berbicara berfungsi untuk membentuk bayangan. Yang selanjutnya akan disampaikan ke otak oleh saraf mata. Di dalam retina terdapat sel-sel saraf. Saraf Bagian kuning. retina yang sempurna Ada yang di kuning, ada yang di hitam. bagian retina yang tidak berkataran cahaya disebut titik buta. Setelah itu otot mata kamu yang bisa menggerakkan mata kamu. Ya, atas, bawah, samping, kiri, depan, muter. Kamu bisa menggerakkannya bebas karena ada otot. Ya. Bisa dipraktekkan sendiri ya. Ada di antara kalian yang bisa mematahkan bola mata? Ada? 360 derajat. Nah itu syaraf mata meneruskan cahaya. Nah ketika sampai mata kamu terasa ngantuk, lelah, ya maka enaknya ini dulu. Nah lanjut cara kerja mata. Ya tidak ada cahaya maka tidak bisa melihat. Dari pupil cahaya diberikan ke lensa mata. Kemudian lensa mata cahaya melalui badan ini menuju retina. Dan retina bayangan kemudian dimasukkan ke dalam otak melalui saraf mata. Ya, menerjemahkan bayangannya tidak terbalik. Terus seperti itu ya, kamu lihat ya, pahami supaya kamu bisa menjelaskan kerja mata. Bagaimana dengan orang-orang yang sakit? Nah, nanti kita akan pelajari di pertemuan selanjutnya terkait penyakit ya, terkait penyakit atau kelainan mata. Mata juga memiliki macam-macam penyakit ya. Ada yang tidak bisa melihat, ada yang menggunakan lensa minus, ada yang menggunakan lensa plus ya. Nanti kita akan pelajari di pertemuan selanjutnya bagaimana cara menjaga kesehatan mata ya, supaya mata kita tetap sehat. Dan macam apa saja kan penyakit atau kelainan yang ada di dalam. Oke teman-teman semuanya, itulah terkait materi hari ini. Selanjutnya guru akan bagi kalian LKBD, lembar kerja pasca titik terkait bagian-bagian mata dan fungsi mata tadi. Tolong nanti kalian kerjakan ya dengan semangat, dengan teliti, dengan benar. Setelah itu nanti guru juga akan memberikan tugas kelompok ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 terkait cara kerja mata ya. Nanti kalian gambar dulu baru kalian jelaskan cara kerja mata seperti apa yang sudah kalian pelajari tadi bersama ya. Siap? Ya. Bisa? Bisa. Semangat? Semangat. Silakan. Ini guru minta tolong Mas Ketua. Mas Ketua bagikan teman-teman satu-satu ya. Silakan kalian kerjakan. Menit. Kasih nama dulu. Tuliskan bagian mata pada kolom yang sudah ada di situ ya. Kemudian tulis juga fungsinya. Ayo silakan isi.
guru minta kumpulkan. Silakan setiap baris mengumpulkan bawa ke depan. Akan diberi dia, nilai. Ya, silakan Mas Isya, Mbak Sela, Mas Afa, Mbak Kesia. Terima kasih. Sudah kasih nama semua ya. Oke. Oke, terima kasih anak-anak. Kalian sudah mengerjakan EKBD-nya dengan baik, dengan semangat. Semoga materi tadi sudah masuk ke dalam pikiran kalian semuanya, bisa diresapi dan bisa diamalkan setiap hari ya. Untuk tugas selanjutnya, Bu Guru minta kalian berkelompok ya. Bu Guru minta nanti kelompoknya sesuai dengan daerah tempat duduk saja. Baris pertama kelompok 1, baris kedua kelompok 2, baris ketiga ini kelompok 3, dan yang sebelumnya baris keempat kelompok 4. Ya, silakan nanti Bu Guru minta kalian berdiskusi. Yang namanya tugas kelompok harus berdiskusi. Terkait apa? Cara kerja mata, proses yang dilakukan. Yaitu kalian harus menggambar skema kerja mata, kemudian kamu tulis di bawahnya beri keterangan seperti tadi ya, dari awal cahaya masuk sampai kamu dapat bisa melihat, kamu diskusikan di situ secara diskusi. Nanti kalau sudah kalian presentasikan di depan. Bisa? Siap? Siap. Silakan ini. Ya, silakan. Langsung berdiskusi, semuanya berdiskusi. Ya, semuanya berkata berdiskusi. Silakan dibahas bersama dengan kelompok kalian. Gambarkan, kemudian nanti kasih warna gambarnya supaya menarik ya. Ya, silakan. Baik anak-anak, sudah semua? Sudah. Diskusi? Kelompok? Oke, selanjutnya Bu Guru akan minta perwakilan dari kalian untuk maju mempresentasikan hasil dari kerjasama kalian, hasil dari diskusi kalian ya. Jelaskan di depan teman-teman kalian semua. Siap? Siap. Oke. Bu Guru minta dari kelompok 4, kelompoknya Mbak Kesia dan teman-teman, silakan maju untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan kerjasama kami. Selamat mendengar. Oke, silakan perwakilan dari Mbak Kesia atau Mbak Fikir membacakan. Cara kerja mata, kita bisa melihat karena ada cahaya. Cahaya pun sudah masuk ke mata, lalu dibiaskan oleh lensa, lalu menuju retina. Lensa matanya mencubung, bayangannya jatuh tepat di dalam retina. Hasil bayangannya mata dan bayangannya terbalik, dikirim ke otak, diproses dapat melihat.
Ya, tepuk tangan untuk kelompok 4. Terima kasih anak-anak, kalian sudah mengerjakan dengan baik. Ya, ini hasil dari kelompok 4. Ya, bagus sekali ya. Sudah digambar bagiannya, skemanya sesuai dengan perintah, kemudian sudah dijelaskan juga. Ya, Bu Guru harap kelompok lain pun juga sama, bisa dan mampu menggambar juga, ya, bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih kelompok 4. Silakan kembali ke meja kembali. Terima kasih. Untuk kelompok lain, Bu Guru minta ya, kumpulkan. Nah, nanti juga berkesempatan untuk mempresentasikan di depan. Masih semangat? Masih. Kelas 5? Siap. Kelas 5? Siap. Oke. Untuk pembelajaran hari ini alhamdulillah sudah selesai. Kita sudah mempelajarinya dari awal sampai akhir. Terima kasih anak-anak kalian semua hebat, sudah mengikuti pembelajaran dengan hati dan semangat. Sebelum guru tutup, guru akan memulai review kembali dari awal. Kita sudah mempelajari terkait dengan mata-mata. Yang pertama, mempelajari tentang bagian-bagian mata. Ada 2. Yang pertama, bagian mata luar, bagian mata dalam. Kemudian kita belajar juga fungsi mata. Diingat ya, dipelajari lagi fungsi mata bagian luar, fungsi mata bagian dalam, dan terakhir cara kerja mata. Alhamdulillah sudah selesai. Bagaimana perasaan hari ini? Senang. Apalagi? Semangat. Terkesan? Ya. Semoga materi ini bisa kalian pahami, bisa kalian terima, diserap dengan baik, sehingga nanti kalau ada soal, ada ulangan dan seterusnya, kalian bisa menjawabnya dengan benar. Nah, untuk itu, insya Allah pertemuan selanjutnya kita akan membahas terkait macam-macam kelainan, macam-macam penyakit mata, kemudian cara menjaga mata, kesehatan mata. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Itu saja dari Bu Guru. Semoga bermanfaat, tetap semangat dan menjaga kesehatan. Untuk akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada percakapan pasca observasi bersama saya Susanti dari CGP Angkatan 7 Kabupaten Brebes, dari SD Negeri Manggis 2 Kecamatan Sirampok Kabupaten Brebes. Dan saya ditemani oleh Ibu Atien Fido SPD. Beliau adalah guru yang telah diobservasi pada pembelajaran di kelas pada kegiatan supervisi akademik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat Tia, apa kabarnya? Alhamdulillah baik dan sehat. Mohon maaf menggangguin Ibu waktunya. Baik Ibu, dalam percakapan pasca observasi ini saya akan bertanya Ibu terkait jalannya pembelajaran pada observasi kemarin Ibu ya, dan tujuannya untuk mengevaluasi bagaimana proses pembelajaran yang Ibu sudah laksanakan. Yang pertama, bagaimana nih perasaan Ibu Atia setelah melaksanakan observasi pembelajaran yang sudah Ibu Atia laksanakan Ibu? Baik, untuk perasaannya yang pertama sebenarnya senang. Iya. Tapi ya jujur campur aduk karena ini baru pertama kalinya kami di supervisi. Ada ya grogi, ada sedikit canggung, tapi alhamdulillah seiring berjalannya waktu, lama kelamaan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Kita bekerja sama di situ di dalam kelas sehingga bisa selesai dengan baik.
Baik, sudah berjalan dengan lancar ya Bu ya? Insya Allah, insya Allah. Oke, Ibu Atia boleh ceritakan kembali area pengembangan yang Ibu Atia sudah laksanakan itu seperti apa, dan langkah-langkah pembelajaran yang Ibu sudah laksanakan juga itu seperti apa Ibu? Ya, baik. Untuk area awal atau tahap awal, saya mencoba untuk melakukan sebuah langkah-langkah utamanya adalah yaitu membuat perangkat pembelajaran terlebih dahulu atau RPP, itu sudah pasti. Kemudian di situ kita nanti di area pengembangan kita terbagi menjadi dua, yaitu area pengembangan pengetahuan dan area pengembangan keterampilan. Oke. Untuk yang area pengembangan di situ kita harapkan siswa dapat mengetahui bagian-bagian fungsi dari mata, ya, bagian mata, kemudian fungsi-fungsi dari mata itu sendiri sesuai dengan materi. Kemudian untuk area pengembangan keterampilannya, kita mengharapkan siswa dapat menjelaskan cara kerja mata, proses mata ketika melihat melalui skema atau bagan tertentu. Kemudian siswa mencoba untuk menggambarkan seperti apa. Itu kurang lebihnya Bu untuk area pengembangannya. Oke, baik. Jadi area pengembangannya tadi yang Ibu Atia sudah sampaikan berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan ya. Nah, menurut Ibu sejauh mana nih area pengembangannya? Apakah sudah berhasil atau tidak Ibu? Ya, insya Allah menurut saya pribadi, walaupun belum 100%, insya Allah sudah berjalan dengan baik. Meski masih banyaklah kekurangan tentunya ya. Kami nanti minta Ibu untuk ya kita saling sharing bersama gitu. Kekurangan itu apa saja nanti kita perbaiki untuk kedepannya. Oke, baik. Jadi sudah berjalan dengan lancar ya Bu ya. Sudah sesuai alurnya ya Bu. Oke, menurut Ibu Atia ketika pelaksanaan observasi pembelajaran ada kekurangannya nggak Bu? Atau mungkin kendala-kendala yang dihadapi oleh Ibu Atia ketika dalam proses pembelajarannya itu seperti apa Bu? Ya, untuk kekurangan atau hambatan mungkin setiap guru gitu ya di kelas ketika pembelajaran mungkin kebanyakan mengalami lah ya. Iya. Seperti itu. Meskipun dalam prakteknya berbeda-beda. Ada yang di materi, ada yang di siswa, ada yang di media. Lah untuk kami pribadi mungkin di bagian siswa itu sendiri. Ya. Karena jumlah siswa di kelas kami lumayan banyak, mungkin kendalanya di siswa, ada beberapa di siswa karena kami harus mengelompokkannya berdasarkan minat, pengembangan, kemudian kemampuan. Oke, baik. Jadi tadi kekurangannya itu ada siswa yang kurang aktif ya Bu ya. Kurang termotivasi. Kurang termotivasi atau mungkin hanya menggunakan temannya begitu. ketika diskusi misalnya Iya. seperti itu. Benar sekali. Oke, kira-kira mengapa nih Bu? Kenapa ada tadi siswa yang kurang aktif itu? Kenapa Ibu menurut Ibu? Mengapa hal tersebut dapat terjadi seperti apa? Ya, mungkin bisa jadi seperti ini. Ketika kami mengelompokkan siswa itu kan menjadi beberapa kelompok gitu ya. Lah, mungkin kami kurang memilih siswa yang berdasarkan minat belajarnya. Ada yang melalui video, auditori gitu ya, kemudian visual, kinestetik dan seterusnya. Kami di situ langsung memilihkan kelompok tertentu saja tanpa memperhatikan minat belajar siswa itu sendiri. Jadi mungkin ada siswa yang sedikit minder ataupun mungkin mengandalkan siswa lain karena dia kurang mampu, seperti itu Bu mungkin ya. Jadi kita mungkin nanti kedepannya harus lebih benar-benar memilih siswa, mengelompokkan siswa berdasarkan kemampuan siswa itu sendiri, bagaimana cara belajar mereka yang nyaman seperti itu. Oke, baik. Jadi itu rencana Ibu kedepannya tadi dengan menyesuaikan gaya belajar siswa. Misalnya tadi ada gaya belajar visual, auditori, kinestetik dan sesuai bakat potensi mereka yang seperti itu ya Bu ya. Oke. Mudah-mudahan apa yang direncanakan oleh Ibu Atia ke depannya lebih baik ya Bu ya dari yang kemarin Ibu, dan saya tunggu nih rencana Ibu nanti terrealisasi atau tidak. Seperti itu ya Bu ya? Kita coba. Oke. Kira-kira kapan nih rencana Ibu nanti akan melaksanakan perubahan tadi Bu? Kapan rencananya Ibu? Kalau bisa secepatnya ya, karena kalau ditunda-tunda nanti tidak terrealisasi. Mudah-mudahan nanti setelah ini ya, bulan depan ini mungkin kita akan coba untuk
kebaikan itu sendiri. Insya Allah kita coba rencanakan. Oke, baik. Jadi nanti minggu depan secepatnya ini ya Bu ya? Ya, siap Bu. Insya Allah. Oke. Baiklah, terima kasih atas jawaban-jawabannya ya Bu Yatia ya. Semoga rencana Ibu ke depannya dapat terrealisasi ya Bu. Amin, amin. Dengan Ibu tadi menyesuaikan gaya belajar siswanya atau memberikan media pembelajaran yang lebih variasi sehingga siswa lebih aktif lagi ya Bu ya. Siap. Oke. Luar biasa sekali Bu. Terima kasih. Ibu juga luar biasa sudah memberikan banyak masukan untuk aku. Oke, baik. Akhirnya dalam kegiatan supervisi akademik yang berkaitan dengan pra-observasi, observasi pembelajaran di kelas dan pasca observasi sudah selesai. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Atia Mufidah SPD yang telah memberikan waktunya untuk kegiatan supervisi akademik ini. Oke, baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.